أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa Islam, beliau dijuluki Abu Abdillah. Beliau juga digelari Zunnuraini, pemilik dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kemuliaan lain yang dimiliki Utsman bin Affan adalah kedermawanannya dalam bersedekah. Utsman juga merupakan sosok sahabat yang pertama kali merangkum mushaf-mushaf yang tersebar menjadi sebuah kitab yang sekarang kita baca, yaitu Al-Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di mana paha beliau terbuka. Maka Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula terbuka. Kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula terbuka. Ketika Utsman meminta izin kepada beliau, maka beliau melepaskan pakaiannya untuk menutupi paha terbuka. Ketika mereka telah pergi, maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah meminta izin kepadamu untuk menutupinya dan engkau mengizinkan keduanya. Tetapi engkau tetap dalam keadaan semula, membiarkan pahamu terbuka. Sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaianmu dipakai untuk menutupinya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya?" Ibnu As-Sakir menjelaskan dalam kitab Fadol As-Sahabah bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang Utsman. Maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan terhormat yang dipanggil dengan Zunnuraini, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Selain itu, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau seorang khalifah. Dan ketika ia berdiri, nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya. Sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin." Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seraya ia berkata, "Dengan firman Allah, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." Quran Surah Az-Zumar ayat 9.
Yang dimaksud itu adalah Utsman bin Affan. Sahabat beriman, Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak Khawarij di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, istri beliau berkata, mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga lewat lisan Nabi. Meskipun telah wafat, kedermawanannya selalu dikenang oleh umat Islam. Mulai dari membeli sumur Yahudi, menyumbang unta pada perang Tabuk, dan masih banyak yang lainnya. Utsman dikenal sebagai sahabat Nabi yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبي